Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Pratita Fiandra Zarianti, NIM 1221120. Saya Gilvianda, NIM 1221121. Saya Izzatul Lutfiana, NIM 1221122. Pertama, ada pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut bai, yang secara bahasa adalah tukar menukar. Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Kemudian ada dasar hukum jual beli. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syarak. Terhadap sejumlah ayat Al-Quran yang membahas tentang jual beli, di antaranya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli diantaranya yang pertama ada sigot. Sigot adalah ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan dari pihak penjual, yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Yang kedua, akid atau penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pemberi harus orang yang memiliki ahliyah atau kecakapan dan wilayah atau kekuasaan. Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli. Yang ketiga ada maqud alaih atau objek akad jual beli, adalah barang yang dijual atau mabi dan harga atau uang samam. Syarat-syarat jual beli. Syarat bagi orang yang melakukan akid atau akad antara lain, ia harus berakal. Yang dimaksud dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Kemudian dengan kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Lalu ada balik. Balik atau telah dewasa dalam hukum Islam, batasan menjadi seseorang dewasa baik bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun, dan bagi perempuan adalah sesudah haid. Yang kedua ada syarat bagi maqud alaih atau objek akad, antara lain yang pertama bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Yang kedua dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, milik sendiri. Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal. Yang keempat, diketahui atau dilihat. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya, sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak. Yang kelima, barang yang diakadkan ada di tangan. Maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam kekuasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Yang keenam, mampu menyerahkan. Maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserah terimakan karena apabila barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Selanjutnya ada syarat sah ijab qabul. Yang pertama, tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Yang kedua,
tidak diselingi kata-kata lain. Yang ketiga, tidak ditaklukkan atau digantungkan dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu. Yang keempat, tidak dibatasi waktu. Misalnya, barang ini aku jual padamu 1 bulan saja. Yang kelima, ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling melakukan berupa barang yang dijual dan harga barang. Yang keenam, ungkapan harus menunjukkan masa lalu atau madi, seperti perkataan penjual, aku telah beli, dan perkataan pembeli, aku telah terima, atau masa sekarang atau mudhari, jika yang diinginkan pada waktu itu. Nah, itulah penjelasan seputar jual beli baik pengertian, rukun, dan syarat. Jual beli biasanya dilakukan di pasar, warung, oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.